Kembali di Samudra MV14. Selamat pagi, siang, malam. Oke, kita review di sini dulu karena masih musim hujan ini di sini ya. Tempat kalian masih musim hujan nggak ini? Oke, untuk kali ini kita bahas apa aja sih kalau kalian punya Ninja 250 karbu atau kalian mau beli Ninja 250 karbu, yang perlu paling vital diperhatiin itu apa aja. Oke, yang pertama, yang paling vital, kalian harus selalu tutup rapat dan pastikan ini ya, tangki bahan bakarnya itu tertutup rapat ya. Coba tertutup rapat, harus rapat. Kalau bisa ini tuh harus tertutup rapat. Kenapa? Karena banyak kejadian di Ninja 250 karbu ini, di karetnya itu udah lama, akhirnya si air itu kadang rembes sampai masuk ke dalam tangki. Kalau udah sampai masuk dalam tangki, di pengapian nanti juga akan bermasalah dan masalahnya akan merembet kemana-mana sob. Jadi hati-hati, masalah sepele ya kan, tapi itu bisa fatal. Terus hal yang berikutnya, ini kejadian di motor ini ya. Jadi dulu ini kuncinya tuh patah nih. Terus ini panjang tuh. Jadi ini kenapa bisa kunci patah? Nggak tahu nih, anehnya dulu nih. Ninja itu kan satu kunci itu bisa pakai 1, 2, dan 3. Kalau kunci ini tuh langsung full sob. Full sampai dalam tuh masuknya. Kalau di tangki itu juga segini lah. Lah kalau di sini sob, kalau di sini ini tuh cuma tuh cuma segini, nggak masuk semua sob. Lah ini yang mengakibatkan gampang banget patah nih. Tuh nggak bisa masuk sampai dalam. Tuh ini udah pol. Nah ini kalau nggak pas terus kalian paksain, ini kuncinya bisa patah. Dan kalau patah ini tuh kalau mau nyopot ininya ya, itu tuh susah minta ampun. Kenapa? Ini di sini bautnya itu gundul. Jadi nggak bisa dicopot. Kalaupun bisa dicopot harus diakali, dipukul-pukul dan lain sebagainya, lama sob. Nah itu jadi kalian harus hati-hati sama kuncinya ya. Terus selanjutnya ada di radiator. Jelas kalau radiatornya nggak berfungsi, semua motor yang pakai radiator, kalau radiator nggak berfungsi pasti overheat. Nah motor ini karena udah lama ya, terus 250 cc yang cc-nya lumayan di zamannya juga, itu tuh air radiatornya harus dibersihin. Selain itu sensor radiatornya juga harus selalu bersih. Kenapa? Banyak kejadian coolernya selalu diganti, cuma karena sensornya nggak pernah dibersihin, akhirnya apa? Fan-nya tuh nggak nyala padahal itu udah panas. Karena sensornya mendeteksi itu belum panas karena kotor. Nah itu penting banget sob. Terus perlu diketahui juga di oli rem. Jelas ya, oli rem jangan sampai habis. Terus di oli juga jangan sampai lebih dari 5.000 kilo ya. Biasanya 2.000 km lah. Tapi oli tertentu bisa abad juga sampai 5.000 kilo. Terus ini sih di sini tuh ada filter karburator. Tadi filter karburator itu penting juga. Itu kayak spon itu. Kalau beli di marketplace 70-an ribu. Tapi itu bermanfaat banget buat melindungi karburator. Biasanya tuh nggak banyak yang tahu di sini tempatnya. Filter radiatornya tuh di sini nyelip ya. Terus yang perlu diperhatiin lagi di lampu depan sini. Ini juga kejadian di sini. Bohlam originalnya itu kan panas ya kan, karena pakai halogen. Nah panas karena saking panasnya itu sampai bikin leleh tempat itunya, mangkokan di lampunya sob, itu leleh juga. Jadi sebisa mungkin kalau udah punya motor ini, kalau enggak kalian ganti pakai biled ya kalian ganti pakai LED. Kalau enggak lama-lama bakal leleh kayak gitu. Juga nggak ngerti. Padahal itu juga original tuh yang mangkokannya, tapi tetap aja leleh.
gitu sob. Terus hal yang perlu diperhatikan lagi adalah rantai kalau habis kehujanan itu harus kalian kasih oli ya, kalian kasih oli lagi. Iya nggak tahu jadi berisik banget kalau nggak dikasih oli kalau habis kehujanan. Tapi entah ini aja atau yang lain juga bisa tulis di kolom komen ya. Terus yang urgent lagi itu ada di bagian aki. Akinya ini cukup mahal ya, kalau orinya tuh sampai 800-an ribu kalau kalian beli. Jadi lebih baik kalian pasang ammeter kayak gini. Ini tujuannya apa? Pertama bisa ada jamnya, kedua bisa mantau voltase akinya, yang ketiga bisa tahu suhu motornya. Nah, kenapa bisa harus dipantau nih aki? Karena aki ini itu beda sama aki-aki motor yang lain sob. Tegangannya tinggi, akinya agak besar. Terus si aki ini tuh kalau misalnya soak, kalian bakal berabe banget. Soalnya apa? Ini bobot motornya itu 170-an kilo sob. Ya kan? Berat banget. Dan ini tuh nggak ada engkolnya. Bisa kalian lihat. Bener-bener nggak ada engkolnya sama sekali sob. Jadi kalau mati ya akinya ya udah selesai. Kalau nggak kalian dorong ya kalian masukin mobil. Udah nggak ada pilihan lain. Oke. Terus ada lagi sih motor yang untuk perawatan ini paling urgent itu ketika kalian baru mau mulai atau baru mau ngegas motor ini saat pagi ya kan. Itu kalian harus panasin motor ini dulu. Kenapa? Karena kalau pas malam nih terus pagi nggak dipanasin langsung digas, itu rasanya tuh bakal seharian sob. Nggak begitu enak kalau pas dipanasin gitu sob. Terus di bagian sini ini kalau memanasin, nah ini ada putaran nih ya, putaran ini tuh kalau nggak diputar ke belakang itu bakal mati sih kalau dipanasin. Tapi kalau ini diputar ke belakang itu tuh jadi padat suaranya. Terus nanti makin padat gitu kalau udah panas. Dan nanti kalau mau ngembaliin lagi ini putar ke arah depan, ke arah kiri. Udah sih itu aja. Jadi nggak rewel sob pakai motor ini. Yang penting kalian harus sayang sama motor ini. Gitu aja. Oke, itu dulu sob dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.